Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai analisis valuasi pada PT Adaro Energi Tbk dengan metode free cash flow to firm dan relative valuation. Next. Nah, anggota tim kami sendiri terdiri atas saya sendiri Umaro, Rida Fadila, Teresia Windy, Novanda Atmaja, dan Haris Timawafi. Next. Nah, berikut adalah outline dari presentasi kami. Next. Selanjutnya latar belakang. Ringkasan eksekutif terlebih dahulu. Jadi, Adaro Energi sendiri merupakan salah satu perusahaan pertambangan batubara terbesar di Indonesia. Nah, dari keputusan Presiden nomor 5 tahun 2006 ini, yang ingin mengamankan pasokan energi nasional, maka menjadi peluang besar bagi Adaro sendiri. Penilaian ini bertujuan untuk menilai nilai intrinsik saham harga saham pada Adaro Energi yang membantu investor dalam memutuskan keputusan investasi. Metode yang kami gunakan adalah metode FCFF dan relative valuation. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa nilai intrinsik saham ADRO sebesar 1.945 serta harga saham per 1 Juli 2021 sebesar 1.205, sehingga dapat dikatakan bahwa harga saham saat ini itu under value. Kemudian dari perbandingan relative valuation itu dengan PTBA itu diperoleh bahwa ADRO lebih unggul, sehingga saham ADRO saat ini layak untuk dimiliki. Next. Selanjutnya latar belakang. Kebutuhan batubara diprediksi akan semakin meningkat dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006. Tujuan dibuatnya peraturan ini di BEI terdapat 17 perusahaan tambang batubara yang tercatat dan salah satu di antaranya perusahaan PT Adaro Energi Tbk. Bagi investor berinvestasi dengan karakteristik yang dimiliki oleh instrumen keuangan tersebut, yaitu high risk return, sehingga para investor harus memiliki tingkat ketelitian saat mengambil langkah untuk berinvestasi. Investor sebaiknya melakukan analisis valuasi saham terlebih dahulu untuk mengetahui intrinsic value. Lalu penelitian ini akan fokus terhadap valuasi saham pada PT Adaro dengan menggunakan pendekatan free cash flow to firm dan relative valuation. Next. Rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, bagaimana perbandingan nilai intrinsik dan nilai pasar dari saham Adaro Energi Tbk. Terus yang kedua, bagaimana perbandingan rasio keuangan Adaro Energi Tbk dengan kompetitornya, yaitu PT Bukit Asam Tbk. Next. Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama, melakukan valuasi dengan menggunakan metode discount cash flow valuation, yaitu free cash flow to firm, untuk dapat mengestimasi instant value saham PT Adaro Energi Tbk dan membandingkannya dengan harga saham perusahaan di pasar, sehingga dapat diketahui apakah harga under value atau over value. Selanjutnya, melakukan perbandingan kinerja PT Adaro Energi Tbk dengan pesaingnya melalui analisis rasio-rasio. Next. Selanjutnya ada manfaat penelitian, ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya itu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan wawasan di bidang ilmu ekonomi yang berkaitan dengan analisis valuasi saham dengan menggunakan metode free cash flow to firm. Untuk manfaat praktisnya yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan manfaat bagi PT Adaro dalam mengolah kinerja keuangan yang telah dicapai oleh perusahaan serta bahan pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, bagi calon investor diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor maupun kepada calon investor yang akan menanamkan modal pada perusahaan. Next. Kemudian untuk ruang lingkupnya sendiri terdiri atas batasan, yaitu penelitian ini berfokus pada valuasi Adaro sendiri, serta data yang diolah pada penelitian ini diambil dari tahun 2020 dan forecasting hanya dilakukan 1 tahun ke depan. Untuk asumsinya sendiri dalam penelitian ini menggunakan tingkat bebas resiko
dengan kupor SBR 009 yang merupakan surat utang negara, serta penggunaan LIBOR dalam tahunan untuk menghitung suku bunga utang Adaro Energi. Next. Ke bagian selanjutnya mengenai literatur review-nya, yang pertama itu ada konsep valuasi. Yang pertama ini pada penilaian saham ini atau valuasi saham ini ada 3 jenis nilai yang dinilai. Yang pertama itu dari nilai bukunya, yang mana nilai buku ini dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham atau emitennya. Kemudian yang kedua ada nilai pasar, yang mana nilai saham di pasar itu ditunjukkan oleh harga saham tersebut yang berada di pasaran. Kemudian yang ketiga ada nilai intrinsik, yang mana nilai saham yang sebenarnya atau seharusnya terjadi pada saat itu. Kemudian berdasarkan ketiga nilai saham ini, ada beberapa keputusan dari investor untuk menentukan keputusan investasinya, yang mana yang pertama, jika apabila nilai intrinsik saham itu lebih besar dari nilai pasar, maka saham dikatakan undervalue dan ini merupakan indikator beli dari si investor. Kemudian yang kedua, apabila nilai intrinsik saham ini kecil dari nilai pasar, maka saham tersebut dikatakan overvalue dan ini merupakan indikator jual oleh si investor. Next. Terus bagian yang kedua, ada metode valuasi yang kita gunakan. Yang pertama, discounted cash flow valuation atau DCF, yang mana metode ini digunakan untuk menilai ekuitas dalam bisnis secara keseluruhan maupun menilai secara bagian kecil dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, metode free cash flow to firm atau FCFF, yang mana pada metode ini ditunjukkan bahwa value dari sebuah perusahaan ini merupakan fungsi dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dikaitkan dengan tingkat return yang diinginkan oleh pemegang saham. Next. Kemudian metode yang kedua kita gunakan adalah relative valuation, yang mana metode RV ini bertujuan untuk menilai aktiva dengan membandingkan aktiva serupa yang terdapat di dalam pasar. Adapun kelebihan dari metode RV ini, yang pertama, relative valuation ini lebih mencerminkan persepsi pasar dibandingkan dari model DCF. Kemudian dalam metode relative valuation ini ada proporsi yang lebih jelas dari sekuritas yang menunjukkan nilai undervalue dan overvalue. Kemudian model ini cocok bagi manajer yang kinerjanya dinilai dengan membandingkan prestasinya relatif terhadap manajer perusahaan lain. Kemudian kelebihan relative value ini, model ini membutuhkan lebih sedikit informasi dibandingkan dengan model DCF. Adapun kekurangan dari metode ini, yang pertama, bisa terjadi portofolio sekumpulan saham yang undervalue yang pada dasarnya itu sebenarnya adalah overvalue. Kemudian yang kedua, model ini menggunakan asumsi bahwa pasar adalah benar dan kesalahan hanya ada pada masing-masing dari sekuritas. Kemudian yang ketiga, kekurangannya adalah model ini hanya cocok bagi manajer yang kinerjanya dinilai dengan membandingkan prestasinya relatif terhadap manajer perusahaan lain. Dan yang terakhir, kelemahannya adalah model ini membutuhkan lebih sedikit informasi karena asumsi secara implisit dibuat tentang variabel lain. Dan apabila asumsi ini salah, maka hasil perhitungan dengan model ini juga salah. Next. Selanjutnya yaitu mengenai profil usaha dari Adaro sendiri. Jadi Adaro Energi Tbk merupakan perusahaan energi di Indonesia yang terintegrasi dengan bisnis di sektor batu bara, energi, utilitas, dan infrastruktur pendukung. Lini usahanya sendiri berupa perdagangan, jasa, industri, pengangkutan, perbengkelan, pertambangan, dan pembangunan. Adaro sendiri didirikan pada tahun 1982, kemudian melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ADRO. Next. Berikut ini merupakan 8 pilar bisnis yang dimiliki oleh grup Adaro sendiri, mulai dari Adaro Mining sampai Adaro Foundation. Next. Selanjutnya ada kerangka konseptual yang kita gunakan dalam penelitian ini, yang mana pada awalnya penilaian saham yang kita lakukan ini menggunakan metode SCFF dan relative valuation, yang mana hasil dari penilaian metode ini akan menghasilkan nilai perusahaan setelah didiskontokan. Kemudian akan dikurangkan dengan nilai hutang yang berbunga, sehingga akan diperoleh nilai ekuitas yang dibagikan dengan jumlah saham yang beredar, sehingga akan diperoleh
value dari perusahaan tersebut. Adapun data yang kita gunakan di sini bersumber dari data sekunder, yaitu annual report-nya pada tahun 2020. Kemudian metode yang kita gunakan FCFF dan relative valuation, dan output yang kita dapatkan di sini ada rekonsiliasi nilai apakah bernilai under value atau over value, dan keputusan investasi apakah akan di buy, hold, atau di sell. Next. Nah, kemudian teknik evaluasi yang kita gunakan tahap-tahapnya, yang pertama adalah dalam penggunaan FCFF ini kita menghitung terlebih dahulu WACC-nya seperti rumus berikut. Next. Kemudian yang kedua menghitung FCFF-nya. Next. Kemudian langkah yang ketiga kita menghitung value of firm, kemudian menilai nilai dari ekuitas perusahaan tersebut dan menghitung intrinsic value-nya apakah bernilai over value atau under value. Next. Nah, selanjutnya untuk model yang kedua ini langkahnya kita yang pertama menilai nilai wajar menggunakan rata-rata PE, kemudian menghitung dari rata-rata PBV-nya, kemudian menghitung dividend yield-nya, dan dari ketiga nilai ini kita hitung enterprise value multiples-nya. Next. Kemudian berikut ini merupakan hasil dan pembahasan. Untuk metode pertama yaitu free cash flow to firm. Jadi yang pertama menghitung WACC. Nah, di sini yang perlu dihitung terlebih dahulu yaitu mengenai cost equity dan cost of debt-nya sendiri. Untuk cost equity diperoleh risk-free rate-nya 6,30%, ini diambil dari kupon SBR 009 yang berlaku. Selanjutnya untuk return market-nya diperoleh dari return IHSG dari tahun 2020. Kemudian untuk betanya sendiri menggunakan beta perusahaan yang diambil dari data investing, sehingga diperoleh cost of equity-nya 6,15%. Kemudian untuk cost of debt dihitung dengan penghitungan biaya hutang setiap hutang yang dimiliki oleh Adaro sendiri. Setiap hutang diambil bunga dan bobotnya untuk ditemukan biaya hutangnya. Setelah ditotal ditemukan cost of debt sebesar 2,68%. Nah, bunganya sendiri ini menggunakan LIBOR tahunan. Next. Kemudian menghitung komponen WACC lainnya yang selanjutnya yaitu ada tax rate yang dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba sebelum pajak, diperoleh sebesar 28,65%. Selanjutnya ada debt ratio yang dihitung dari debt per modal yang dimiliki yaitu 38,67%. Kemudian untuk equity ratio membandingkan equity dan modal yang dimiliki dihasilkan 61,93%. Dari semua komponen tersebut dilakukan perhitungan WACC seperti rumus yang dijelaskan di slide sebelumnya dan diperoleh bahwa WACC dari Adaro sendiri 4,5%. Nah, nilai WACC ini selanjutnya akan digunakan sebagai tingkat diskonto pada perhitungan FCFF. Next. Selanjutnya yaitu menghitung FCFF. EBIT dari perusahaan Adaro sendiri ditemukan 12 miliar dalam ribuan rupiah. Kemudian tax-nya sendiri diperoleh 28,65% pada tahun 2020, sehingga diperoleh NOPAT sebesar 8 miliar dalam rupiah. Kemudian dari NOPAT dijumlahkan dengan depresiasi, change in working capital, dan CAPEX, ditemukan FCFF sebesar 2 miliar 287 juta dalam ribuan rupiah. Nah, nilai FCFF ini selanjutnya akan digunakan untuk menentukan nilai perusahaan. Nah, DCF yang digunakan pada penelitian ini yaitu menghitung forecasting pada tahun 2021, dikarenakan kami akan membandingkannya dengan nilai saham saat ini. Nah, FCFF-nya tadi dihitung menggunakan diskon faktor dari WACC 1 plus WACC pangkat 1, sehingga ditemukan present value dari arus kas bebasnya sebesar 2,3 miliar dalam ribuan untuk saat ini. Kemudian enterprise value-nya diperoleh dari
market capital ditambah interim bearing step dan dikurangi dengan arus kas bebas tadi, maka diperoleh 64 miliar dalam ribuan rupiah. Selanjutnya dilakukan perhitungan equity value, yaitu mengurangi enterprise value dengan net debt. Dan diperoleh bahwa equity value saat ini 62 miliar dalam ribuan rupiah. Next. Selanjutnya yaitu menghitung nilai intrinsik saham perusahaan. Dari equity value yang ditemukan, kemudian dibandingkan dengan outstanding share dari Adaro sendiri, diperoleh bahwa nilai intrinsik saham Adaro sebesar Rp1.945. Kemudian market price per 1 Juli 2021 diperoleh nilai sebesar 1.205. Nah, dari perhitungan ini dapat diketahui bahwa harga saham Adaro saat per 1 Juli 2021 dibandingkan dengan nilai intrinsiknya lebih kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai saham Adaro saat ini adalah under value. Next. Kemudian ada relative valuation. Di sini merupakan hasil dari relative valuation di mana ada aspek yang dibandingkan, yaitu menggunakan equity multiples dan enterprise value multiples dengan membandingkan antara Adaro dengan kompetitornya, yakni PTBA. Kemudian untuk hasil equity multiples-nya, di mana ada nilai PER, PBV, dan dividend yields, di mana nilai PER Adaro sebesar 20,31 dan PTBA sebesar 13,19. Hal ini dikarenakan nilai EPS PTBA yang lebih besar sekitar 2 kali lipat dibandingkan dengan nilai EPS Adaro dan harga hanya 96,5% lebih tinggi daripada harga saham Adaro. Ini PER-nya PTBA ini kenapa kok lebih tinggi? Dikarenakan PTBA ini membagikan dividen yang cukup besar kepada para pemegang sahamnya. Kemudian ada PBV, dalam tabel di atas diketahui nilai PBV dari Adaro sangat kecil. Hal ini mengindikasikan harga saham saat penutupan terbilang murah dibandingkan dengan nilai bukunya. Kemudian untuk dividen yield-nya, PTBA memiliki nilai dividen yield yang tinggi. Hal ini dikarenakan PTBA tahun 2020 membagikan dividen yang lebih besar daripada Adaro. Kemudian untuk enterprise value multiple-nya, di sini ada EV per pendapatan, EV per EBITDA, dan EV per cash flow from operation. Kemudian untuk EV per pendapatan, rasio Adaro lebih kecil dibandingkan dengan PTBA. Hal ini mengindikasikan kemampuan Adaro dalam menghasilkan pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai perusahaan. Pada tahun 2020, pendapatan Adaro lebih tinggi sebesar 51,5% daripada PTBA. Kemudian ada EV per EBITDA, di mana rasio Adaro lebih kecil dibandingkan dengan PTBA. Hal ini mengindikasikan kemampuan Adaro dalam menghasilkan EBITDA lebih tinggi dibandingkan dengan nilai perusahaan. Pada tahun 2020, EBITDA Adaro lebih tinggi sebesar 48% daripada PTBA. Kemudian untuk EV per cash flow from operation, dari tabel di atas mengindikasikan rasio EV per arus kas operasi Adaro lebih baik dibandingkan dengan PTBA. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020, Adaro mampu menghasilkan arus kas operasi 2,5 kali lebih besar daripada PTBA. Kemudian penutupnya, kesimpulannya, yang pertama nilai intrinsik saham Adaro saat ini sebesar 1.945, sedangkan harga saham per 1 Juli 2021 sebesar 1.205. Hal ini dapat dikatakan jika harga saham Adaro saat ini adalah under value. Dalam equity multiples, PTBA memiliki rasio yang lebih baik dikarenakan pembagian dividen yang cukup banyak, meskipun penghasilan PTBA sebenarnya lebih sedikit dibandingkan dengan Adaro sendiri. Namun Adaro masih unggul dalam PBV dikarenakan nilai buku dari Adaro itu lebih tinggi dibandingkan harganya. Kemudian sedangkan pada enterprise value multiples, Adaro memiliki rasio yang cukup baik dibandingkan PTBA. Hal ini dikarenakan kemampuan Adaro dalam menghasilkan pendapatan dan mengelola
biaya yang lebih unggul dibandingkan dengan PTBA. Secara keseluruhan, ATRO memiliki keunggulan jangka panjang, yaitu menghasilkan pendapatan yang lebih baik dan mengelola biaya yang lebih baik daripada PTBA, meskipun pembagian dividen pada ATRO lebih kecil. Hal ini juga bisa dipertimbangkan investor, ketika mereka berinvestasi yang tidak hanya mementingkan dari return dari harga turun atau naiknya saham, tetapi juga mempertimbangkan dividen dan kemampuan, perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian setelah melakukan perhitungan valuasi, peneliti menyimpulkan bahwa saham ATRO layak untuk dibeli. Kemudian untuk saran dari penelitian, yang pertama adalah pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode penilaian lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Kemudian yang kedua, objek yang digunakan dalam penelitian selanjutnya dapat menggunakan sektor lain yang juga sangat menarik. Terima kasih terima kasih, atas ketersediaannya. Mohon maaf apabila kelompok 3 melakukan kesalahan. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 4? Saya boleh bertanya? Iya. Ya, nama saya Nugraha Solbari, NRP 039. Pada asumsi yang disebutkan kalian itu bahwa penggunaan libur itu adalah yang tahunan ya. Maksudnya itu bagaimana ya? Bisa dijelaskan nggak? Baik, ditampung dahulu Mas ya. Oke. Ada yang mau bertanya ke Mbak lagi? Saya mau tanya. Dengar nggak suaraku? Iya, silakan. Iya, dengar kok Erika. Kenapa kok kalian pakai relative valuation atau valuasi relatif? Soalnya kalau kelompok kami kan beberapa metode itu nggak kami gunakan karena keterbatasan data dan lain-lainnya. Kalau kalian sendiri, kenapa alasannya atau ada keunggulan tersendiri gitu? Makasih. Baik, apa ada pertanyaan lagi atau sudah? Mungkin bisa ini dulu kali ya, Om, menjawab 2 pertanyaan awal tadi mungkin. Oh ya, boleh. Saya mau mencoba menjawab mengenai pertanyaan pertama yang perihal dari penggunaan tingkat bebas risikonya itu SBR 009 ya Mas ya. Jadi pada perhitungan cost of equity itu kan ada komponen risk free rate. Nah, risk free rate ini berarti kan mencari tingkat bebas risiko dari suatu instrumen. Nah, di Indonesia sendiri dan beberapa penelitian itu menggunakan surat utang negara sebagai perhitungan untuk free rate-nya sendiri. Jadi, untuk saat ini waktu tahun 2020 itu berlaku SBR 009. Jadi, pada tahun 2020 itu yang cocok digunakan untuk perhitungan kami saat ini. Dikarenakan dari penilaian free cash flow-nya pertama itu pada tahun 2020 sebelum dilakukan forecasting-nya. Jadi menggunakan kupon SBR 009. Begitu. Bagaimana, Mas? Oh, apa benar pertanyaan itu bagaimana, Mas? Ya, tadi saya kurang paham. Halo, apa pertanyaan tadi gimana Mas ya kurang? Tadi benar yang kupon atau yang bagaimana asumsinya tadi? Asumsi Mas ya atau yang mana? Bentar ya. Bentar. Tadi apa cerita apa sama ibuku? Bentar. Tadi yang libor atau yang kupon Mas ya? Gimana Tere tadi? Ter? Asumsi libor adalah yang tahunan. Oh iya ya maaf salah.
karena saya kira tadi yang asumsi kuponnya. Baik. Jadi penggunaan LIBOR dalam tahunan ini maksudnya di sebagian besar hutang Adaro itu saat ini itu menggunakan bunga LIBOR sebagai bunga hutangnya sendiri. Jadi selain itu di LIBOR-nya sendiri itu ada beberapa jenis, ada yang 3 bulanan, ada yang kuarter, ada yang 6 bulanan gitu. Nah, namun pada laporan tahunan itu nggak disebutkan menggunakan LIBOR 3 bulan atau 6 bulan gitu. Jadi kami mengasumsikan bahwa LIBOR yang digunakan adalah LIBOR tahunan. Begitu Mas, benar Mas ya? Ya, benar. Baik, terima kasih Mas. Oke, terima kasih ya jawabannya. Ya. Kemudian saya akan menjelaskan pertanyaannya yang Erika tadi tentang alasan kami menggunakan relative valuation. Benar begitu ya, Erika? Iya, benar. Kenapa alasan kami menggunakan relative valuation? Soalnya kita ingin membandingkan antara Adro dengan kompetitor lainnya. Biasanya itu kan juga kalau Adro ini kan saham-saham gitu, kita juga berfokus untuk membantu para investor dalam menilai sahamnya. Nah, relative valuation ini menggunakan data yang lebih sedikit dibandingkan dengan model DCF lainnya. Hal ini biasanya itu agak kayak cepat gitu, sehingga investor tuh bisa memutuskan untuk membelinya secara cepat. Kemudian juga relative valuation itu lebih mudah digunakan daripada DCF dan lebih menunjukkan nilai pasarnya sih. Begitu Erika. Apakah sudah menjawab? Iya, sudah. Kalau boleh tahu, yang relatif itu lebih cocok buat perusahaan besar atau perusahaan kecil ya, Ren? Untuk relative valuation ini bisa digunakan di perusahaan besar sih sepertinya. Dengan membandingkan kompetitor sih, kayak tujuannya lebih kayak cocok buat membandingkan antara kompetitornya. Di sini juga kan sebenarnya itu kalau relative valuation ini itu kan menggunakan asumsi pasar. Jadi biasanya itu yang pakai itu kayak di saham-saham yang terdaftar di BEI yang kayak nilai pasarnya itu bisa dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Kemudian sebenarnya juga kalau relative valuation ini kan kita gunakan 2 tadi buat menilai intrinsiknya itu sebenarnya kan sama tujuannya untuk mengetahui undervalue atau overvalue. Untuk memastikannya kita juga memakai DCF. Jadi kita benar-benar yakin gitu kalau PT Adro ini benar-benar undervalue dari sisi marketnya maupun dari sisi perusahaan struktur modalnya gitu, Erika. Oke. Paham. Ya, itu ada Dwika raise hand. Ya, Dwika. Sebelumnya Umar bisa dengar suaraku dengan jelas kan ya? Oh ya, jelas. Oke, mantap. Jadi ini ya teman-teman, mau sedikit menambahkan informasi tentang yang relative valuation, terus juga ada pertanyaan dari aku. Boleh, sama teman-teman kelompok 3? Ya, boleh banget, ya. Jadi kalau misal buat relative valuation itu setauku itu merupakan metode valuasi yang bisa digunakan untuk membandingkan nilai dari dua perusahaan serupa. Nah, serupanya itu dalam aspek apa saja? Yang pertama dalam aspek jenis usahanya, yang kedua bisa dari skala usahanya, dan yang ketiga bisa dari lokasi geografisnya. Jadi tempat usahanya itu di mana. Nah, jadi untuk relative valuation ini itu sebenarnya tidak terfokus buat ini sih, menurutku pribadi ya, tidak terfokus pada perusahaannya itu skalanya kayak sebesar apa, tapi lebih berfokus pada apakah perusahaan tersebut apple to apple, setara atau enggak, berdasarkan pertimbangan dari pihak valuatornya atau orang yang melakukan valuasinya itu. Tapi itu sebatas ini ya, ilmu dari yang aku dapat gitu. Nah, makasih udah diberikan kesempatan. Terus izin bertanya juga buat teman-teman kelompok 3, untuk ini risk free rate
pada perhitungan WACC atau WACC itu Weighted Average Cost of Capital, itu kan menggunakan surat utang negara ya, sebagaimana yang aku baca dan Umarok jelasin tadi pas waktu pertanyaannya Mas Nugraha kalau nggak salah. Nah, itu kira-kira kenapa 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 risk free rate itu dipakai risk free rate pada perhitungan WACC itu pakai surat utang negara. Itu aja sih, Terima kasih ya, Terima kasih kelompok 3. Iya. Saya ulangi lagi ya. Jadi, mengapa di penelitian kami kok menggunakan surat utang negara sebagai risk free rate-nya. Jadi, surat utang negara itu dianggap kayak salah satu instrumen yang lumayan bebas risiko. Jadi, beberapa penelitian yang kami acu juga dalam perhitungan WACC risk free rate-nya itu menggunakan surat utang negara. Nah, surat utang negara itu banyak jenisnya. Kayak ada tahunnya juga gitu. Nah, karena kami menghitungnya itu saat menggunakan pada tahun 2020, maka kami menggunakan kupon dari SBR 009. Nah, untuk 2021 itu kemarin juga sudah keluar SBR 010. Tapi karena kami menghitungnya untuk arus free cash flow-nya itu 2020 terlebih dahulu, maka menggunakan kuponnya dari SBR 009. Nah, dari kupon tersebut itu sama kayak bentuknya kayak bunga gitu. Gimana, Dwika? Berarti menggunakan surat utang negara itu karena pertimbangan-pertimbangan yang Umarok jelasin tadi. Oke deh, udah menjawab ke Terima kasih, benar. Terima kasih juga presentasinya kelompok 3. Ya. Bagaimana teman-teman dari kelompok 4? Apakah ada pertanyaan kembali atau sudah cukup? Aku mau tanya sekali lagi, boleh nggak? Oh ya, boleh, Erika. Yang relatif tadi. Itu kan Dwika kan juga tadi nambahin kalau seumpama dibandinginnya itu sama perusahaan serupa sama yang skalanya kan mirip. Terus kemarin juga aku baca jurnal itu mereka ada penentuan rasio. Jadi jarak rasio antara perusahaan ini sama perusahaan kompetitornya itu minimal 3, sekian atau 1, sekian. Nah, itu penentuan rasio jaraknya itu terserah peneliti atau gimana? Iya. Ini coba saya jawab terlebih dahulu ya, Jadi, kalau dari kemarin kami lihat itu belum menemukan penelitian yang kayak dikatakan Erika itu yang ada kayak jarak rasionya itu. Tetapi itu lebih ke membandingkan yang industrinya kayak sejenis, terus yang kayak apple to apple seperti yang dikatakan Dwika itu. Nah, makanya dari itu kami mengambil PT Bukit Asam yang sama-sama di industri tambang batu bara juga, terus market kapitalisasinya juga nggak terlalu beda jauh dengan si Adarosnya sendiri gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Iya, kita pakai relative valuation itu juga tadi sudah mempertimbangkan yang apa yang dikatakan Dwika itu. Kita kayak pilih yang sama-sama ada menghasilkan batu baranya. Secara operasi mereka kan juga sama, secara market share mereka juga hampir sama, terus secara manajer juga mereka kan juga sama-sama BUMN, begitu sih. Oke. Udah nangkep, Rek. Makasih. Iya, sama Erika pertanyaan. Apakah sudah cukup teman-teman dari kelompok 4? Ya, insya Allah udah cukup sih teman-teman kelompok 3. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatian dari kelompok 4 untuk mendengarkan presentasi kami dan atas semua pertanyaannya juga. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjut di kelompok 4 ya. Oke, aku izin share screen ya, sama teman-teman yang lain. Iya, boleh. Baik, sebentar. Nah, apa file PPT-nya sudah kelihatan ya, teman-teman? Sudah, ya. Ya, baik. Saya izin membuka presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 4.
Sebelumnya, sebentar. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 3 yang udah mempresentasikan hasil tugas besarnya barusan. Terus juga terima kasih atas kesempatannya bagi kami untuk mempresentasikan hasil analisis kami tentang valuasi unit usaha, yaitu unit usaha Wisma Tamu ITS dengan menggunakan metode NPV, atau Net Present Value, payback period, dan yang terakhir Profitability Index atau PI. Nah, di kelompok 4 ini, teman-teman, ada 5 orang yang tergabung. Yang pertama ada Mas Nugraha, NRP 039, ada saya sendiri, Yuka Zain, NRP 052, ada Erika, NRP 089, ada Nadiatul Husna, NRP 103, dan yang terakhir ada Azani Jelena, NRP 122. Nah, untuk abstraknya, izinkan saya membacakan abstrak singkat dari laporan yang telah kami susun kemarin. Usaha penginapan saat ini memiliki tingkat persaingan yang tinggi dengan adanya penginapan-penginapan online yang menawarkan promo serta harga yang terjangkau. Wisma Tamu ITS merupakan salah satu penginapan yang telah berdiri semenjak tahun 1955 dan telah menghadapi kompetisi pasar yang lumayan tinggi. Pada penelitian kali ini, peneliti hendak melakukan penilaian bisnis atau valuasi bisnis pada Wisma Tamu ITS dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan data berupa laporan arus kas Wisma Tamu ITS sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 yang telah kami dapatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai usaha atau harga jual perusahaan saat ini, pada tahun ini. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menggunakan metode NPV, IRR, payback period, PI, menunjukkan bahwa Wisma Tamu ITS memiliki nilai bisnis yang baik dan layak. Untuk kata kuncinya bisa teman-teman lihat sendiri di sana. Saya izin geser ke slide selanjutnya. Pada bab 1, pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, latar belakang. Beberapa tahun terakhir, bermunculan perusahaan rintisan yang memiliki jaringan mitra hotel dan penginapan tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa perusahaan rintisan tersebut mampu menawarkan layanan dengan harga murah dengan tawaran yang menggiurkan. Hal ini menyebabkan kondisi keuangan Wisma Tamu ITS mulai menurun. Kemudian pada tahun 2020 muncul pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak perubahan kebijakan pemerintah, termasuk pembatasan sosial. Hal ini memberikan pengaruh yang besar bagi berbagai industri dan bisnis, terutama penginapan seperti yang ditawarkan oleh Wisma Tamu ITS. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui valuasi Wisma Tamu ITS bagi para investor, mengingat banyak faktor yang secara signifikan mempengaruhi kondisi bisnis Wisma Tamu ITS, sehingga para investor dapat mengetahui nilai bisnis Wisma Tamu ITS dan dapat mengambil keputusan yang tepat dalam berinvestasi. Yes. Untuk rumusan masalah sendiri ada 5. Yang pertama, berapa nilai net present value Wisma Tamu ITS, berapa nilai internal rate of return Wisma Tamu ITS, berapa nilai payback period Wisma Tamu ITS, berapa nilai profitability index Wisma Tamu ITS, dan berapa valuasi Wisma Tamu ITS. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama mengetahui nilai net present value Wisma Tamu ITS, yang kedua mengetahui nilai internal rate of return Wisma Tamu ITS, yang ketiga mengetahui nilai payback period Wisma Tamu ITS, yang keempat mengetahui nilai payback period Wisma Tamu ITS, dan yang kelima mengetahui valuasi Wisma Tamu ITS. Untuk ruang lingkup penelitian sendiri, penelitian ini terfokus untuk meneliti Wisma Tamu Flamboyan. Next. Selanjutnya untuk bab 2, tunjangan pusaka akan dijelaskan oleh teman saya, Erika. Silakan. Oke, untuk yang bab 2, pertama kita akan membahas profil unit usaha. Untuk Wisma Tamu ini merupakan salah satu unit usaha milik ITS yang memberikan jasa penginapan. Wisma Tamu ITS berada pada 2 lokasi. Yang pertama itu Wisma Tamu Bougainville yang berada di Jalan Teknik Arsitektur. Selanjutnya yang kedua, Wisma Tamu Flamboyan. Wisma Tamu Flamboyan ada di Jalan Hidrodinamika 2 nomor 1.
Lalu untuk Wisma Tamu ini berdiri sejak tahun 1995 dan saat ini sedang mengalami pengurangan pelanggan yang drastis akibat pandemi COVID-19. Bisa di next. Valuasi bisnis adalah proses menentukan nilai bisnis saat ini, menggunakan ukuran objektif dan mengevaluasi semua aspek bisnis menurut Damodaran pada tahun 2012. Pada penelitian kali ini, penilaian bisnis dilakukan dengan beberapa metode, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode NPV atau Net Present Value. Untuk NPV ini adalah metode yang menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang dengan penerimaan kas bersih, baik dari operational cash flow maupun dari terminal cash flow pada masa yang akan datang. Bisa di next. Lalu yang kedua, internal rate of return atau IRR. Tidak lain adalah tingkat diskonto atau discount rate yang menyamakan present value aliran kas bersih dengan present value investasi. Lalu yang ketiga, payback period merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu yang dibutuhkan untuk menutup initial investment dari suatu proyek dengan menggunakan cash inflow yang dihasilkan proyek tersebut. Bisa di next. Lalu yang keempat, profitability index digunakan untuk mengukur present value untuk setiap rupiah yang digunakan. Rumus yang digunakan pada rasio ini yaitu pembagian antara present value cash inflow dan present value initial investment. Jadi next. Selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu metodologi. Next. Pertama, mengenai rencana penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Lalu analisis kuantitatif ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan. Selanjutnya analisis deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan hasil dari analisis kuantitatif sebelumnya. Lalu untuk objek penelitian, objek utama sebagai bahan penelitian adalah unit bisnis Wisma Tamu ITS Surabaya. Untuk pengumpulan data penelitian, data yang diperlukan diperoleh dari pengumpulan yang berasal dari berbagai sumber terkait dengan unit yang dipilih, yakni unit bisnis Wisma Tamu. Penelitian ini menggunakan data profil dan laporan keuangan, serta melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait. Dalam penelitian ini juga menggunakan beberapa jurnal untuk mendukung penyusunan penelitian. Next. Selanjutnya, alur penelitian. Gambar berikut merupakan diagram alur dari semua kegiatan penelitian pada unit usaha Wisma Tamu ITS Surabaya, dimulai dengan menentukan objek analisis, yaitu Wisma Tamu, lalu identifikasi masalah, selanjutnya studi literatur, kemudian melakukan pengumpulan data, yaitu data profil unit bisnis dan laporan keuangan unit bisnis, lalu menganalisis segi finansial, meliputi NPV, IRR, PP, dan PI, lalu menemukan hasil dan pembahasan, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Next. Ya, untuk bab 4 ini terbagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai laporan keuangan Wisma Tamu. Jadi dari tabel yang tengah saya tampilkan, ini merupakan laporan pendapatan, total pendapatan dan total pengeluaran Wisma Tamu yang menjadi objek amatan atau objek evaluasi kami kali ini. Nah, untuk tabel yang di atas itu merupakan tabel pendapatan dari Wisma Tamu, dan untuk yang di bawah merupakan tabel pengeluaran dari Wisma Tamu. Dapat terlihat pada tabel pendapatan, total pendapatan dari Wisma Tamu ITS mulai tahun 2016 hingga tahun 2020 itu mengalami fluktuasi. Ada kadangkala nilai pendapatannya naik, kadangkala juga turun. Namun penurunan terberat, penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2020, yang mana pada tahun sebelumnya pendapatannya sekitar 668 juta, dan tahun 2020 berkurang menjadi 91 juta saja. Penurunan tersebut diakibatkan oleh pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah selama beberapa bulan semenjak pandemi menyerang Indonesia pada bulan Maret 2020 kemarin. Lalu untuk tabel pengeluaran, dari situ kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa pengeluaran Wisma Tamu ITS itu mengalami fluktuasi yang tidak terlalu signifikan. Bisa dilihat mulai tahun 2016 hingga tahun 2020 total pengeluarannya berkisar pada angka tersebut.
Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan karena terdampak pandemi. Seperti itu. Untuk datanya ini kami dapatkan dari hasil wawancara bersama pengurus dari Wisma Tamu tersebut. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Silakan, R. Berikut merupakan hasil analisis dari kami. Yang pertama adalah net present value atau NPV. Perlu diketahui bahwa data yang kami dapatkan mengenai laporan keuangan Wisma Tamu sangat terbatas, sehingga analisis kami juga sangat terbatas. Yang pertama, kami gunakan net present value karena data yang kami dapat masih dapat digunakan untuk melakukan analisis ini. Jadi arus kas yang masuk pada tahun 2016 hingga 2020 adalah sebagai berikut. Dapat diketahui bahwa nilai kas masuk pada tahun 2017 cukup turun dari 2016, selanjutnya naik kembali, cukup stabil dan menurun secara drastis pada tahun 2020. Kemudian kami melakukan perhitungan DCF, yaitu 1/1 ditambah 0,1 atau N tahun ditambah bunga atau interest rate kemudian dipangkat tahun. Kami menganggap bahwa 2016 adalah tahun pertama karena tahun sebelumnya kami tidak mendapatkan laporan keuangan sama sekali, jadi hanya 5 tahun belakang. Kemudian berikut merupakan nilai present value dari tahun 2016 hingga 2020. Setelah kami melakukan kalkulasi, berikut merupakan nilai net present value-nya yaitu 389,6 juta. Kemudian di sini kami mengasumsikan bahwa investasi awalnya adalah 1,5 miliar. Ini sebenarnya merupakan pengeluaran pertama pada tahun 2016 dan kami jadikan acuan sebagai investasi awal. Kemudian nilai suku bunganya kami asumsikan sebesar 10% per tahun. Kemudian dapat dikatakan bahwa NPV dari Wisma Tamu ini layak karena NPV-nya ada di atas 0, yaitu sebesar 389,6 juta. Next. Kemudian berikut merupakan analisis internal rate of return. Setelah kami melakukan perhitungan, IRR pada Wisma Tamu adalah sebesar 20%. Dari perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa investasi yang dilakukan cukup layak karena terdapat pengembalian sebesar 20%, yang mana lebih tinggi daripada nilai diskon rate-nya, yaitu sebesar 10%. Next. Kemudian berikut merupakan perhitungan payback period atau kembalinya modal, yaitu selama 2 tahun, 8 bulan, 27 hari. Investasi yang direncanakan layak untuk dilaksanakan karena masa pengembaliannya lebih cepat dibandingkan umur ekonomis investasi tersebut, yaitu sebesar 20 tahun. Perlu diketahui bahwa umur ekonomi suatu bangunan tetap adalah selama 20 tahun. Next. Kemudian berikut merupakan analisis profitability index, yaitu dengan cara membagi PV atau net present value-nya, yaitu sebesar 1,886 miliar dan juga nilai investasi awal yaitu 1,5 miliar, sehingga dapat didapatkan hasil profitability index sebesar 1,21. Nilai tersebut dapat dikatakan layak atau cukup baik karena nilainya di atas 1. Next. Dari analisis yang telah kami lakukan, yaitu analisis NPV, IRR, payback period, dan juga PI, dapat disimpulkan bahwa Wisma Tamu ITS memiliki net present value sebesar 3,686 miliar, kemudian internal rate of return sebesar 20%, menunjukkan bahwa Wisma Tamu memiliki tingkat pengembalian modal yang baik. Kemudian Wisma Tamu ITS membutuhkan waktu 2 tahun, 8 bulan, 27 hari untuk mengembalikan nilai initial investment atau modal awalnya atau investasi awalnya. Kemudian profitability index-nya mencapai 1,27, menunjukkan bahwa Wisma Tamu mendapatkan profit dengan baik karena mampu melampaui jumlah modal. Meski begitu, nilai tersebut tidak terlalu signifikan. Berdasarkan laporan keuangan, dapat diketahui bahwa jumlah pengeluaran Wisma Tamu sangat tinggi dan jumlah pengunjung yang kian menurun, terutama pada tahun 2020 yang sangat drastis. Sehingga akan baik bagi Wisma Tamu untuk meningkatkan kualitas layanan mengikuti perkembangan zaman, yaitu membuat aplikasi atau
pemesanan penginapan secara online dan mudah. Wisma tamu juga harus menyesuaikan diri dengan pandemi COVID, sehingga perlu penyesuaian strategi supaya pendapatan tidak menurun secara drastis. Mengingat salah satu-satunya pemasukan wisma tamu adalah dari penginapan. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin kelompok 3 ada yang perlu ditanyakan mengenai analisis kami terhadap keuangan wisma tamu. Terima kasih. Saya Rida, izin bertanya. Nah, terima kasih atas kelompok 4 atas presentasinya. Sebelumnya saya mau nanya, tadi dijelaskan bahwa dari penilaian valuasi terhadap wisma tamu ini menggunakan 4 metode. Nah, terus seiring dengan pandemi ini yang memiliki dampak besar kemungkinan terhadap wisma tamu ini, apakah menurut kelompok 4 nilai bisnis dari wisma tamu ini akan tetap lebih baik dalam beberapa tahun ke depan atau bagaimana? Terima kasih. Oke, makasih Rida. Mungkin bisa ditambung dulu sambil kelompok kami diskusi. Apa kelompok 3 ada pertanyaan lain? Terima kasih kelompok 4. Saya mau bertanya. Kan kalian sempat membahas NPV kan ya. Nah, menurut kalian nih keunggulan metode apa? Keunggulan metode NPV dibandingkan dengan perhitungan yang lain. Mungkin kelompok 4 bisa menjawab. Terima kasih. Oke, NPV ya. Makasih Kimen Haris. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kelompok 3. Aku ingin bertanya sih, nanti gimana ya cara mengelola pendapatannya dari wisma tamu ini kalau biaya operasionalnya itu masih ada, tapi nggak ada yang mau nginep nggak ada yang mau nginep di situ kan mengingat kan masih COVID, terus mahasiswanya juga udah pulang kampung, gimana solusinya ya? Oke, makasih Tere. Apa ada pertanyaan lagi dari kelompok 3? Iya, saya mau tanya. Jadi, tadi kan di NPV-nya kan menggunakan bunganya itu 10%. Masuk. Jelas kan suaranya? Jelas. Masuk. Iya. Jadi di perhitungan NPV tadi itu menggunakan bunga 10%. Kalau boleh tahu 10% itu diambil dari mana ya? Apa dari suku bunga bank atau dari deposito atau bagaimana? Terima kasih. Oke, makasih Om. Oke, jadi mungkin bisa dicukupkan dulu ya pertanyaannya ya teman-teman. Oh iya. Oke, aku izin review pertanyaan boleh? Iya boleh. Iya boleh Rika. Ada 4 pertanyaan tadi dari teman-teman kelompok 3. Pertanyaan pertama itu tentang ini, valuasi yang telah dilakukan itu kan berdasarkan 4 perhitungan. Nah, seperti yang kita tahu, kondisi pandemi COVID-19 itu kan berdampak besar tuh bagi penginapan, terutama wisma tamu di ITS yang menjadi objek valuasi kami pada tugas kali ini. Nah, kira-kira nilai valuasi bisnis wisma tamu akan semakin baik ke depannya atau bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, keunggulan dari metode NPV yang telah diambil itu apa? Dari Kimen, dari Haris maksud saya. Terus pertanyaan ketiga, bagaimana wisma tamu ITS mendapatkan biaya operasional sedangkan tidak ada aktivitas bisnis dari penginapan yang udah jadi core bisnisnya mereka. Terus pertanyaan terakhir dari Umaroh itu tentang nilai 10% itu didapat dari mana? Nah, mungkin kalau misal aku izin menjawab ya teman-teman, mungkin dari teman-teman kelompok 4 nanti bakal ada pandangan lainnya, nggak apa-apa. Terkait dengan pertanyaan pertama, menurutku pribadi, nilai valuasi bisnis dari wisma tamu ke depannya
itu bakal semakin baik atau bakal semakin buruk. Nah, kalau dari aku pribadi sih berpandangan nilai evaluasi bisnis dari Wisma Tamu itu bakalan stagnan, bakalan nggak jauh beda dengan evaluasi yang udah dilakukan oleh kelompok kami, tapi juga kemungkinan untuk semakin baik itu juga akan semakin kecil, kayak kecil kemungkinan keadaan tuh bakal membaik. Kenapa aku bisa ngomong kayak gitu? Karena core bisnis dari si Wisma Tamu ini kan di penginapan. Seberapa banyak orang yang nginep di sana. Tapi kalau misal kondisi lagi pandemi kayak gini, apalagi dari informasi yang aku dapat, penambahan kasus COVID hari ini aja itu udah masuk 24.000 di maaf ya. Jadi kemungkinan besar nilai evaluasi dari usaha yang kami evaluasi tadi dari Wisma Tamu ITS itu nggak bakalan beda jauh, dan kemungkinan membaiknya itu masih terlalu kecil. Kalau pendapatku untuk pertanyaan pertama kayak gitu. Nah, untuk teman-teman kelompok 4 ada pandangan lain mungkin? Silakan. Mungkin bisa balik ke slide yang 4.1 tadi, C. 4.1. Nah, mau nambahin juga, sebenarnya saya udah setuju sama jawabannya JJ. Jadi, kalau dilihat dari laporan keuangan Wisma Tamu 5 tahun terakhir, bisa diketahui bahwa pengeluarannya itu sangat signifikan dibandingkan dengan pendapatannya. Kebetulan kan kalau analisis kami menggunakan cash flow inflow. Jadi, cash yang masuk aja. Nah, kalau dibandingkan dengan pengeluarannya atau outflow-nya itu sangat jauh. Bisa dilihat bahkan sebelum pandemi pada tahun 2016, jarak antara pengeluaran dan juga pemasukannya sangat signifikan, bahkan lebih dari 50% atau sekitar 70-80%. Kemudian pada tahun 2020 semakin melonjak jauh mencapai 91 juta saja, sehingga ada kemungkinan bahwa nilai evaluasi Wisma Tamu ini akan semakin menyusut, ditambah lagi dengan bentuk bisnis Wisma Tamu yang mungkin kurang universal. Mungkin karena berada di lingkup ITS, orang-orang berpandangan bahwa Wisma Tamu ini hanya untuk lingkungan atau orang-orang yang berkunjung ke ITS dan sebagainya, sehingga kurang bisa bersaing dengan banyaknya startup yang menawarkan penginapan online dengan harga yang murah dan juga promo yang gencar. Mungkin itu aja dari aku. Oh, sama nilai ke bawah J, ke analisis IRR-nya. IRR. Bawah lagi. Oh, bukan IRR, yang paling bawah lagi, profitability. Nah, ini kalau dilihat dari profitability-nya, nilai profitability dari Wisma Tamu ini mungkin dapat dikatakan baik karena di atas 1, namun itu bisa juga dikatakan bahwa sangat dekat dengan ambang batas aman karena modal dan juga atau investasi awalnya itu cukup besar, yaitu sampai mencapai 1,5 miliar, tapi kembaliannya atau modal baliknya cuma sekitar 0,21. Sekian dari saya. Mungkin dari kelompok 3 ada yang perlu ditanyakan lagi mengenai pertanyaan pertama. Nah, mungkin dari saya sudah cukup. Terima kasih JJ dan Erika atas jawabannya. Oke, makasih Rida. Mungkin dari teman-teman kelompok 4 berkenan buat menjawab 3 pertanyaan sisanya. Silakan. Saya izin menjawab untuk yang pertanyaan ketiga. Jadi sekarang Wisma Tamu itu emang aktivitasnya tidak ada ya, kemarin sempat tidak ada dari semenjak tanggal 19 April itu sudah tutup lah penginapannya karena kasus COVID yang masih melonjak ya. Terus baru seminggu yang lalu itu sekarang Wisma Tamu menjadi rumah sehat. Jadi rumah sehat itu menjadi isolasi mandiri untuk orang yang sehat. Jadi misalkan di keluarga tersebut ada yang sakit, maka di rumah di orang yang tersebut itu di rumah akan dipindahkan ke Wisma Tamu untuk yang negatif
untuk yang COVID-19 yang negatif. Jadi untuk biaya operasionalnya semua ditanggung oleh pihak ITS seluruhnya. Itu juga termasuk dengan program rumah sehat. Begitu. Mungkin bisa menjawab. Izin menambahkan juga buat pertanyaan ketiga tadi, kan sempat nanya gitu ya, kalau misal dari wisma tamunya itu nggak ada pemasukan, tapi tetap harus ngeluarin pengeluaran, itu gimana cara menyiasatinya? Nah, kalau dari aku pribadi, itu mikirnya gini, ini kan pengeluaran dari wisma tamu, itu kan tetap jalan, karena itu merupakan fixed cost-nya kan ya. Nah, sedangkan untuk income-nya sendiri, itu kan nggak ada income yang mungkin bisa nutupin biaya pengeluarannya. Nah, untuk menyiasati hal tersebut, kalau misal kita udah benar-benar nggak bisa gitu ya, menurutku pribadi, menurutku nggak bisa nutupin, at least kita bisa melakukan upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi cost yang seharusnya kita keluarkan. Nah, mungkin kita bisa mungkin kita bisa menyarankan gitu kebijakan buat lebih mengetatkan lagi penggunaan listrik ataupun air dari si wisma tamunya itu. Atau mungkin kita bisa ngambil kebijakan lain untuk melakukan katakanlah kalau di wisma tamu itu kan bisa itu kan pasti dibersihin kan sama tenaga kesehatan, tenaga kebersihan di kampus. Nah, kita bisa memanfaatkan orang-orang yang tinggal di sana, kita bisa memberdayakan orang-orang yang tinggal di sana untuk beraktivitas di sekitar wisma tamu untuk kayak mungkin bersih-bersih bareng dan lain sebagainya. Nah, dengan mengeluarkan kebijakan tersebut, menurutku itu bisa menjadi salah satu cara selain untuk menghilangkan jenuh dari orang-orang yang tinggal di sana, meskipun yang tinggal di sana menurut Mas Nugraha tadi itu merupakan orang-orang yang sehat, tapi pasti orang-orang yang tinggal di wisma sehat itu ngerasa jenuh karena orang-orang terdekat dia itu positif gitu. Jadi selain kita bisa memberikan wadah baru untuk sosialisasi atau menghilangkan pemikiran-pemikiran negatif dari orang-orang yang tinggal di wisma tamu tadi, kita juga bisa menekan kos yang harus dibayarkan maksudku. Jadi itu sih buat Tere ya kalau nggak salah tadi nanya nomor 3. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Aku izin bertanya sih, kayak itu pendapatan operasionalnya itu yang terbesar itu dari apa aja sih? Terus sama kalau misalkan tuh tadi aku lihat pengeluaran sama pendapatannya kan minus, itu berdampak ke NPV-nya nggak? Oke, izin buat diskusi dulu ya, Tere. Bentar. Terima kasih. Bentar ya, Tere, aku bukain Excel pendapatannya. Udah kelihatan belum, Rek? Masih proses, habis ini R. Ya udah kelihatan kok. Kalau teman-teman tadi sudah dijawab atau belum, R? Soalnya tadi kayaknya agak macet deh recordnya. Belum. Oh ya sudah, alhamdulillah. Sudah. Aman. Jadi ini merupakan laporan keuangan yang kita dapat, jadi nggak ada rincian mengenai wisma tamu, pengeluarannya dari apa aja, beban biayanya apa aja itu nggak ada, cuman laporan pengeluaran per bulan aja. Jadi mulai tahun 2016 sampai 2020 kami hanya mengacu pada pengeluaran tahunan dari wisma tamu, gitu Tere. Terus tadi pertanyaannya apa ya Tere? Kan itu kan kalau ngitung NPV itu ada dampaknya nggak kalau pendapatan dikurangi pengeluarannya itu minus? Oh iya, jadi sebenarnya cash flow dari
si Wisma Tamu ini tuh minus semua dari tahun 2016 sampai 2020. Tapi untuk penghitungan NPV-nya itu menggunakan arus kas masuk atau inflow-nya aja. Jadi yang biaya itu nggak dipakai. Jadi cuma menggunakan pendapatannya aja gitu. Oke, baik, terima kasih. Oh iya, mau menjawab juga pertanyaan dari yang mengenai rate-nya tadi 10% ya. Itu Iya, benar. ya. Jadi kami nggak mendapatkan data mengenai rate dari diskon rate dari Wisma Tamu sendiri, sehingga kami menggunakan 10% mengacu pada jurnal yang kami acu dalam mengerjakan tugas ini. Kebetulan jurnalnya cukup relevan karena menggunakan metode yang sama dan juga menghitung valuasi sebuah perusahaan. Kebetulan jurnal tersebut juga menggunakan diskon rate sebesar 10% gitu. Baik, Erika, terima kasih. Oke, makasih Umaro. Apa dari kelompok 3 sudah cukup? Kalau nggak salah masih ada satu pertanyaan yang belum kejawab sih ya, yang ini. Yang dari Keunggulan Harits ya. Yes, benar. Keunggulan metode NPV. Oh iya. Mungkin Nadia bisa menjawab. Atau Mas Nugraha atau Jelena. Ya, minta waktu buat diskusi dulu ya, teman-teman kelompok 3. Mohon waktu. Ya, boleh. Ya, boleh. Oke, mungkin aku izin menambahkan ini ya, menambahkan jawaban. Nah, ini dari teman-teman kelompok 4, mungkin kalau misalnya ada pandangan lain juga nggak apa-apa. Nah, setauku NPV itu punya beberapa keuntungan dibandingkan
bukan metode sih, dibandingkan aspek lain yang diukur. Nah, salah satu alasan rasional kenapa NPV itu bisa menutupi kelemahan pada metode-metode lainnya, itu aku contohin kayak gini. NPV kalau misal nilainya itu 0, itu berarti menyiratkan bahwa arus proyek yang masuk itu bisa mencukupi atau udah mencukupi modal yang di awal tadi udah diinvestasikan. Nah, jadi kalau misal nih udah ngitung NPV-nya, terus dapat hasilnya itu 0, maka itu kayak udah BEP gitu, udah nutup apa yang kita keluarkan, itu kita udah dapat. Nah, jika proyek NPV itu bernilai positif, maka proyek tersebut bisa menghasilkan pendapatan atau kas yang lebih besar dari hasil yang kita lebih besar dari apa yang udah kita keluarkan, apa yang udah kita investasikan tadi, sehingga kelebihan dari kas tersebut itu bisa kita alokasikan untuk hal-hal lainnya. Nah, jadi kenapa NPV itu menurutku bisa dipakai untuk melakukan valuasi bisnis, itu ya karena si NPV tadi itu bisa melihat kira-kira investasi tersebut itu tuh bakalan balik modal dan ngasih kita duit di masa depan atau enggak gitu. Kalau dari aku sih nangkepnya salah satu keunggulan dari NPV gitu ya Om, itu bisa dipakai untuk menentukan kira-kira investasi yang bakal dilaksanakan itu tuh bisa memberikan imbal balik ke kita atau enggak, karena ada sebuah premis dari jurnal, aku lupa diterbitkan oleh siapa, tapi ada sebuah premis atau asumsi yang menunjukkan bahwa seseorang membeli sebuah aset itu tidak semata-mata hanya ingin memiliki atau menyimpan aset tersebut, tapi pengen mendapetin yang namanya imbal balik atau return dari si aset yang tadi udah dibeli gitu Mungkin dari teman-teman kelompok 4 berkenan untuk menambahkan jawaban, atau dari Umaru sendiri apa bisa dicukupkan? Cukup, mungkin Kimennya jaringannya lagi jelek soalnya. Nanti kamu sampaikan ya. Oke, siap. Ya. Karena tadi dari teman-teman kelompok 3 sudah memberikan 4 pertanyaan, dan kami dari kelompok 4 sudah menjawab 4 pertanyaan. Mungkin presentasi dari teman-teman kelompok 4 bisa dicukupkan ya, teman-teman? Iya, boleh. Oke, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas pertanyaan serta masukannya tadi yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.